Tak hanya OJK, terkait Jiwasraya, BPK juga terancam dibubarkan, ditulis oleh Niha Alif dari siwer.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Awal munculnya kasus Jiwasraya, BPK menjadi lembaga terdepan yang mewanti-wanti agar jangan sampai nasib Jiwasraya serupa dengan Senturi Jilid 2. Tapi dalam perjalanan, adanya ganjalan pengungkapan kasus ini justru disebabkan oleh BPK. Jiwasraya sebagai skandal yang paling merugikan negara terbesar, yakni hampir 17 triliun, ternyata telah menjadi Senturi kedua. Naasnya lagi-lagi nasabah yang paling menanggung rugi dan bisa-bisa dipilot negara. Kasus Jiwasraya yang awalnya kita optimis bisa diselesaikan, nyatanya sama saja dengan kasus terdahulu. Ujungnya, pelaku utama yang ngemplang kasus Lapindo tetap selamat. Kalau nanti ternyata aset yang disita banyak yang tidak liquid, bisa jadi skema Senturi Jilid 2 benar-benar dijalankan. Ini semua tak lepas dari andil elit kotor yang menanamkan orang-orangnya di segala sektor. Mantan Menteri era SBY dan Jokowi nyatanya secara tidak langsung membuat Jiwasraya babak belur. Satunya dengan dicurigai melakukan abuse of power sehingga Jiwasraya melakukan repo sahamnya hingga rugi 4 triliun. Satunya lagi menempatkan orang licik yang membuat kebijakan terburuk untuk Jiwasraya. Siapa lagi kalau bukan mantan Menteri BUMN. Ex-Menteri Rini Sumarno beserta orangnya yakni Heksana juga harus bertanggung jawab atas Jiwasraya. Kenapa saat adanya deposito senilai 1,9 T harus buru-buru mengumumkan gagal bayar? Untuk itu, Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi yang mengandalkan kepercayaan publik harus berujung tutup usia. Masalah ini bukan hanya soal menyeret para pelaku kejahatan, tapi kemustahilan mengembalikan kepercayaan nasabah. Kalaupun akhirnya Jiwasraya menjadi Senturi kedua dan dialihkan ke perusahaan lain, direksi baru serta ex-menteri juga harus menanggung hukuman serupa. Kini desas-desus Jiwasraya akan dialihkan ke Nusantara Life mulai terdengar. Skema pengembalian bunga katanya akan dipotong menjadi nilai normal di kisaran 7%. Tapi ini pun masih wacana. Kalau berkaca pada kasus Senturi, ujung-ujungnya nasabah yang buntung. Jiwasraya seperti Senturi kedua dan Nusantara Life menjadi seperti Bank Mutiara. Harusnya kejaksaan tak hanya menyeret staf-staf OJK, tapi juga petinggi di jajaran direksi hingga komisioner. Setelah itu giliran BPK yang harus dikaji ulang. Seperti kata Jokowi, wabah COVID-19 membuatnya berpikir akan membubarkan beberapa lembaga yang tidak termasuk melakukan reshuffle. Kini berita tersebut menjadi nyata setelah ada bocoran 96 lembaga akan dibubarkan pemerintah. Seperti dilansir medcom.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Cahyokumolo menyortir 96 lembaga dan komisi yang tidak bekerja maksimal untuk dibubarkan. Cahyo disebut telah mengantongi nama-nama lembaga yang bakal ditiadakan. Betul di kantong Pak Menteri, itu omongan Pak Menteri Cahyokumolo, dia yang tahu. Kata Kepala Subbagian Hubungan Media dan Antar Lembaga Kementerian Pan RB Ahmad Antonia kepada medcom.id Rabu 8 Juli 2020. Apakah BPK termasuk lembaga yang dibubarkan? Kalau berkaca pada kasus Jiwasraya maka jawabannya adalah iya. BPK tampak tidak maksimal, bahkan cenderung ada yang ditutup-tutupi. Seperti laporan majalah Tempo yang menyebut ketua dan wakil ketua BPK yang menutup keterlibatan Bakri dalam skandal Jiwasraya, termasuk membuat audit hanya rentang 2016-2019 yang mengesankan isu adanya dana Jiwasraya untuk modal kampanye Capres. BPK ternyata tidak hanya tak becus kerja, tapi juga ikutan berpolitik. Beraninya BPK mengarahkan peluru Jiwasraya ke istana untuk melindungi kroninya. Kini kita tahu semua betapa bobroknya BPK yang menuduh Ahok korupsi lahan sumber waras saat itu. Padahal desas-desus yang terjadi, justru ada petinggi BPK yang sakit hati karena ditolak tendernya terkait lahan oleh Ahok. Dengan keterpurukan Jiwasraya yang terancam ditutup dan nasib nasabah yang di ujung tanduk, baiknya BPK segera dibubarkan saja. Kecuali kalau mereka mau berbenah hingga mengusut pelaku Jiwasraya hingga akarnya. Dengan keterbukaan BPK sebenarnya masih ada harapan memulihkan Jiwasraya dengan menciduk konglomerat sekaligus politisi Golkar.
Tapi kalau BPK memilih jadi lembaga melempem dan tidak mau berbenah hingga Jiwasraya jadi senturi kedua, banyak pemerintah tak usah berlama-lama untuk membubarkan. Biarlah kewenangan OJK kembali ke BI, sedangkan pengawasan BPK diberikan ke auditor independen maupun swasta yang lebih kredibel. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.